Halo, dengar ya, Jasmine ya. Jasmine, dengar suaranya Kak Ayu? Dengar, Oke, dengar. ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal Min. Ini. Jelas gambarnya, Min? Iya, jelas. Ya. Jasmine kok nggak ada gambarnya? Coba aktifin. Tahu aku. Nah, Benar. ya. Jadi sekarang kita masuk ke soal. Coba, Jasmine jelaskan proses siklus air. Urut ya, mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Coba jelasin, Min. Satu dulu. Satu evaporasi ya. Ya, jelasin. Apanya evaporasi? Itunya, apa namanya? Iya itunya Kak ya. Apanya? Ya nomor satu itu evaporasi yang benar gitu sih. Artinya? Artinya penguapan Penguapan? dari Hmm, penguapan dari tanah, udara dari tanah. dari tanah? Masa itu gambar tanah? Itu gambar air laut. Jadi Oh, penguapan dari mana? penguapan dari air laut Hah? menjadi kumpulan titik-titik dari air menjadi awan. Disebut? Evaporasi. Ya, itu evaporasi. Lalu yang kedua? Eh, itu gambarnya kayak mendung itu nggak Kak? Apa? Ini kayak mendung itu ya. Nah, Oh. Eh, nomor dua itu bukannya yang udah terus jadi gumpalan awan itu yang kan dulu kedua kan sama nomor itu sama. kenapa nggak dengar? Nomor 2 sama nomor 3 itu sama istilahnya. Oh, eh, yang ketiga itu jatuhnya titik-titik air ke bumi yang disebut presipitasi. Presipitasi, oke. Lalu turun hujan kan? Mm-mm. Turun hujan kan? Terus air hujannya ngalir kemana? Ngalir ke gunung, ke mana-mana pokoknya. Oh Di iya, ya di jadi mana. mengalir kemana-mana ya. Ya, jadi Ya, itu proses siklus air. Selanjutnya, coba ditulis. Jasmine, nyiapin alat tulis. nyiapin juga nyiapin. Oke, Aku tulis jawabannya juga ya. ya ya, tulis dulu. Eh, jawabannya aja Sama atau soalnya. sama pertanyaannya? Oh iya. Apa yang dimaksud evaporasi?
sama pertanyaan juga ya. Penguapan ya Kak nomor satu jawabannya. Ya, Hmm. Kakak yang nomor tiga, aku nggak bisa. kenapa? Nomor tiga, Nomor 3. Kenapa? Susah, tak? lupa. Jawabannya. Mengapa air di bumi tidak bisa habis? Coba kakak lihat slide-nya ya tadi ya. Nih, karena air di bumi mengalami siklus Air. air. Jasmine kemarin-kemarin belajar nggak? Cuman sekedar baca-baca aja sih Kak, cuman hitung-hitung aja. Masih. Nanti di rumah kerjakan soal ini ya, soal tentang siklus air ya. Yang di Nggak lembar kerja. ya, yang di halaman Ya, 134 itu dibuat PR. oke. Ditulis dulu soalnya nanti kalau masih belum paham bisa tanya ke Ayu. Mm-mm.
Sudah? Belum, tinggal 2 nomor lagi, Kak. Oke. Setelah ini kita langsung ke bab selanjutnya ya, Min. Bab yang ini, yang apa tuh namanya? Bab Dan bab murni 4. Kak, yang nomor 5 ini ditulis yang negatif sama positif juga ya? Iya, Masing-masing berapa? lebih dari 1. 3 aja boleh nggak? Boleh. Jasmine kegiatan di rumah apa, Min? Iya, ngurusin adik terus sama itu disuruh belajar sama mama. Latihan soal ya. Latihan soalnya IPA dibuat PR ya. Kapan dikumpulin? Nanti Jasmine ini, karena hari apa? Senin. Hari Rabu Jasmine kumpulin ya. Nanti foto, lalu Oh, nanti hasilnya Jasmine difoto, kirimin ke Kak Larita. Biar nanti dapat nilai tugas. hmm. Sudah selesai nulisnya? Belum Kak. Ditulis soalnya dulu aja, Min. Sudah Kak. Udah? Oke. Selanjutnya Halo. Halo. Selanjutnya tugas Jasmine di rumah adalah ini. Nah, tugas di rumah. Jasmine harus membuat gambar peristiwa siklus air. Ya. Jasmine dengar suaranya Kak Ayu? Dengar. Ya. Jadi tugas yang pertama adalah Jasmine membuat gambar peristiwa Dengar Kak. gambarnya Jasmine gambar di kertas gambar ya. Di kertas A4 buku gambar. Nanti boleh diwarnain, terserah Jasmine.
digambar terus diwarnain boleh. Yang kedua, tugas Jasmine di rumah adalah membuat poster menghemat air. Tahu kan ya poster itu apa? Kenapa Kak? Nggak dengar? Jasmine tahu kan poster itu kayak gimana? Iya tahu. Nah, Jasmine nanti membuat poster cara menghemat air. Nanti bisa Kayak kenapa? nanti bisa Jasmine gambar sendiri posternya. Nanti bisa diwarnai ya, semenarik mungkin. Gambarnya kayak gimana menghemat air? Kenapa? Gambarnya contohnya kayak gimana? Jasmine suaranya agak keras sedikit, speakernya dideketin. Halo? Ya, Itu pas menghemat air itu kayak gimana Kak? misalnya nih Jasmine gambar orang yang lagi cuci tangan misalnya. Terus nanti Jasmine kasih tulisan, Oh, hematlah air. Ya? gambar. Paham ya, Min? Iya paham. Oke. Kita lanjut ke materi yang kedua. Coba Jasmine buka halaman Bab 4. 138. Sudah Kak. Sudah. Sebentar. Nah, bab 4. Zat murni sama campuran. Tuh, di sebelah gambar atas itu, Min, sebelah kanan atas di modul, itu ada gambar orang membuat kopi ya. Nah, kita lihat. Zat itu ada 3. Ada padat, cair, sama gas. Ya. Pelajaran kelas 3 dulu. Oh 3. Nah, kemudian Min, kita bicara tentang zat, misalnya gula. Gula itu padat, cair, apa gas? Padat. Padat. Terus sekarang campuran nih, gula sama air itu bisa dicampur nggak? Kenapa? Gula sama air bisa dicampur nggak? Bisa. Jadi apa? Cair. Ya, jadi larutan gula ya lebih tepatnya. Nah, yang disebut campuran sendiri adalah gabungan antara 2 zat atau lebih. Itu namanya campuran. Sebelum kita membahas tentang zat campuran, kita pahami dulu tentang zat murni. Nah, dilihat gambar bawah itu Min di halaman 138. Zat murni adalah materi yang tersusun dari satu zat aja. Di situ ada banyak ya contohnya ya. Ada air, ada emas, garam, biji, kemudian gula. Biji besi, jadi besi itu sebelum diolah itu berupa biji, berupa batu. Oh. Nah, berupa batu ya di situ ya. Jadi banyak sekali zat murni. Kemudian Besar dong biji besi. besar. Kemudian ini Min, emas. Emas itu sebelum jadi perhiasan seperti cincin, kemudian gelang. Nah, dia itu berupa apa?
batangan. Itu yang disebut Kayak gini. murni. Iya, kayak gitu. Nah, kemudian ketika diolah menjadi emas, maka emas itu tadi sudah dicampur. Akhirnya bisa kita pakai menjadi perhiasan. Coba sekarang ke halaman 139. Zat campuran. Nah, zat campuran ini adalah kumpulan dari 2 atau lebih. 2 zat atau lebih. Contohnya apa? Air sama gula. Nah, selain itu? Banyak ya. Jasmine bikin teh, bikin kopi, bikin susu coklat, itu termasuk zat campuran. Nah, campuran sendiri itu dibedakan menjadi 2, Min. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Kita bahas yang campuran homogen. Jadi, campuran homogen itu adalah campuran yang komposisinya tuh merata, pas. Jadi contohnya misalnya nih, air sama garam. Air sama garam ketika dicampur, maka kan garamnya terlarut di dalam air, kayak gitu ya. Itu disebut campuran homogen. Ada ciri-cirinya campuran homogen. Campuran homogen itu biasanya bening. Terus kalau didiamkan itu tidak mengendap. Kayak gitu. Mengendap itu apa, Kak? Mengendap itu misalnya Jasmine pernah bikin kopi? Pernah. Pernah. Nah, kopi kalau didiamkan lama-kelamaan itu nanti akan ada endapan di bawahnya. Ya? Pernah lihat nggak? Bentuknya kayak gimana, Kak? Bentuknya apa? Endapan bubuknya kopi dulu, Min. Itu contohnya endapan kopi. Ya, bisa lihat ini, bisa dilihat di halaman 140. Ampas kopi itu seperti apa? Yang atas. Nah, kayak gitu. Itu yang namanya endapan. Ya. Ya. Lalu sekarang ke campuran heterogen. Kebalikannya dari campuran homogen, kalau campuran heterogen itu adalah campuran yang komposisinya itu tidak merata. Contohnya tadi, kopi yang dilarutkan dalam air. Kopi sama air itu bisa menjadi satu. Tapi kalau didiamkan, lama-kelamaan kopinya itu akan mengendap. Ampas kopinya itu akan mengendap. Itu yang disebut campuran heterogen. Kayak gitu. Ya? Ya. Nah, ciri-cirinya campuran heterogen adalah yang pertama, keruh, warnanya keruh ya. Kemudian terjadi pengendapan saat didiamkan. Terus nih Min, selain yang kakak contohkan tadi, contoh dari campuran heterogen itu apa? Contohnya ampas kopi sama apa lagi ya? Apa selain kopi? Jasmine pernah lihat minyak campur air? Enggak pernah. Nah, nanti coba ya di rumah ya. Coba Jasmine ambil segelas air, kasih 1 sendok makan minyak, nanti lihat yang terjadi. Apa yang terjadi ketika minyak dicampur sama air? Apakah terjadi campuran homogen? Apa terjadi campuran heterogen? Ya, kira-kira yang mana? Menurut Jasmine? Homogen apa heterogen ya ketika air campur minyak? Kakak, Apa? aku masih belum jelas apa bedanya heterogen, campuran heterogen sama homogen, Kak. Oh iya, tak jelasin lagi ya.
Kalau homogen itu Min, ciri-ciri cairannya itu adalah bening. Apapun yang bening cairannya itu disebut campuran homogen. Contohnya air garam sama gula. Kalau diaduk jadinya kan bening, ya kan? Airnya. Kalau teh termasuk homogen atau heterogen? Nah, kalau teh itu mengendap nggak? Enggak. Enggak, berarti homogen gitu. Itu aja sih. Pokoknya yang cair gitu ya? Iya benar. Pokoknya yang bening dan tidak ada endapan itu disebut homogen. Selain itu, maka disebut heterogen kayak gitu. Oh, iya. Nah, coba nanti Jasmine tugasnya juga melakukan praktikum ya. Coba air plus Ya. minyak diaduk. Nah, nanti magic apa yang terjadi? Nah, nanti kasih tahu ke Ayu ya. Oh Kak, ternyata Ini foto dikirim ke Kak ya? iya, dikirim ke Kak Ayu aja nggak apa-apa fotonya ya. Ah, Oke, jadi Jasmine paham ya tugas di rumah apa aja? paham. Oke, sip. Iya. Karena sudah jam 4, sudah 75 menit kita belajar. Kakak tutup ya hari ini ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, buat poster, buat gambar siklus air, sama soal-soal yang tadi dikerjakan ya. Iya. Oke, selamat sore Jasmine. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.